Renungan Harian Katolik Jumat 13 Juni 2025. Jangan berzina. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius bab 5 ayat 27 sampai 28. Saudara-saudara, dalam hukum Taurat dikatakan jangan berzina. Tetapi Yesus membuat lebih keras dengan mengatakan mereka yang memandang dan menginginkan seorang perempuan sudah berzina dalam hatinya. Dalam konteks Yahudi, perintah Allah supaya jangan berzina menjadi bagian dari hukum yang tertulis sejak Musa menerbitkan Taurat bagi orang Yahudi. Dan perintah ini menjadi bagian 10 perintah Allah, bukan sekedar perintah manusia. Hukum Taurat membolehkan cerai dengan alasan zina. Tetapi Yesus mengatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Tampak Yesus memperkeras apa yang ditulis dalam hukum Taurat. Ia mau menekankan pentingnya kasih dan kesatuan dalam perkawinan dan juga kesucian hati. Kalau kita ingin menjadi murid Yesus dalam hal kasih perkawinan dan juga seksualitas, maka kita harus hidup lebih baik dalam perkawinan dan berkeluarga. Yesus menjunjung tinggi institusi perkawinan yang oleh pembaptisan dalam nama Trinitas diangkat ke martabat sakramen. Sifat hakiki sebuah perkawinan Kristiani adalah monogami dan tak terceraikan. Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum memiliki akibat tetap dan tidak dapat diceraikan oleh kuasa manapun. Monogami adalah kekhasan perkawinan Katolik. Cukup pada satu istri, satu suami merupakan sikap Kristiani yang dijunjung tinggi. Bukan sekedar soal jumlah, namun yang lebih dalam dari itu berkaitan dengan komitmen pada diri sendiri, setia pada yang satu, dan mencintai dengan sepenuh hati. Bahkan terkait dengan berkomitmen pada janji perkawinan bahwa akan setia dengan pasangan hidupnya dalam suka dan duka, untung dan malang, serta sehat dan sakit. Segala tindakan yang berujung pada perzinahan, termasuk menceraikan pasangan hidupnya, dipandang sama berdosanya dengan zina. Sikap tegas Yesus perihal zina, keutuhan perkawinan serta kemurnian diri menjadi peringatan bagi kita juga yang hidup di zaman yang semakin permisif ini. Maka perkawinan adalah hal yang luhur, bukan saja karena kehendak Allah demi kebahagiaan manusia, namun juga karena kesatuan suami istri melambangkan kesatuan Kristus dengan gereja. Suami istri harus saling merendahkan hati, saling mengasihi dan bersatu, seperti Kristus bersatu dan mengasihi gerejanya. Karena itu, bagi Yesus, zina adalah dosa karena memperlakukan pasangan hidup secara tidak adil dan menodai kemurnian perkawinan. Gereja Katolik menganggap perkawinan sebagai sakramen, yaitu tanda cinta Tuhan bagi kedua pasangan. Maka tidak terpisahkan dan seumur hidup. Ya Tuhan, teguhkanlah gerejamu khususnya para pasutri agar semakin hari semakin sempurna dalam mewujudkan cinta kasih dalam keluarga. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.